Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi gamer semuanya di Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi by DPPKB Kota Bandung. Balik lagi sama aku Yasin dan sudah ditemani dengan dua remaja cantik kebanggaan Kota Bandung. Ada Teh Kinan dan Teh Deswita. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Wah, sangat ceria-ceria sekali ya ini remaja-remaja Kota Bandung. Kita bakal ngebahas apa nih kira-kira? Nah, kita bakal ngebahas apa nih? Mau jadi balik nanya. Oke, teman-teman, karena kan di bulan November ini kita ada beberapa peringatan hari-hari nih. Apa tuh? Kayak gitu ya. Kira di November ada hari apa aja, teman-teman? Ada hari Jangan bilang hari Senin sampai Minggu ya. ya tadinya udah ya. Ada hari apa aja? Pahlawan November. Betul. Terus hari apa lagi, teman-teman? Yang belum apa lagi ya? Hari Ayah. Hari Ayah. Hari Ayah tanggal berapa? 12 November. Nah, betul. Selain hari pahlawan, hari Ayah, hari apa lagi? Enggak tahu. Ini bulan November tuh spesial banget, teman-teman. Apa aja? Ada hari pahlawan, hari Ayah, dan hari guru. iya, Ketiga benar, sosok benar, ini tuh sama-sama merupakan Berjasa. adalah pahlawan. Iya. Berjasa, apalagi kalau guru kita, orang tua kita, ada seorang guru. Nih, kira-kira kalau misalkan kita ngomongin hari Ayah nih, kalian lebih tahu peringatan hari Ayah atau hari Ibu sih sebetulnya? Hari Ibu. Hari Ibu lah. Ya, Hari Ibu. Kenapa? karena biasanya pria tidak dirayakan katanya kata Mas Yahya. Padahal Pria- harus diapresiasikan Betul, luar betul. biasa Ayah, makanya sering terlupakan gitu. Padahal Ayah juga perlu diapresiasi jasanya, Betul nggak banget. cuma ibu, nggak cuma sosok ibu. Atau geners di rumah juga ada yang baru tahu ada peringatan hari Ayah. Nah, jangan loh. sampai loh. ya. Sekarang kita kasih tahu. Tapi aku sebagai kaum laki-laki sih iri, kenapa sih ada hari ibu tapi nggak ada hari ayah kayak gitu ya? Betul. Oke. Kalau menurut Kian, kenapa sih orang-orang nggak tahu atau bahkan mungkin hanya sedikit orang yang tahu tentang hari ayah? Karena biasanya orang-orang tuh menganggap bahwa kasih sayang ibu tuh lebih besar daripada Wow. sayang. Biasanya. Padahal Tidak bisa dibandingkan. Iya, padahal sama-sama sayang. betul. Karena kalau bahasa Sunda tuh ada peribahasa Apa tuh? indung anu ngandung, Ah, ayah iya. anu ngayuga. Ah, betul. Gitu. Jadi ibu yang mengandung, nah ayah yang menjaga. ngayuga. Apa sih ngayuga? Jadi kita nggak akan bahas. Oke, nah terus kalau misalnya di peringatan Hari Ibu, kalian biasanya suka melakukan apa untuk ibu kalian? Aku selalu quality time dan juga ngasih surprise, biasanya bunga, tapi sama adik aku ngasih bunga, ngasih gift juga buat mama, dan membiarkan mama seharian leyeh-leyeh. Oleh ya. Karena itu katanya hadiah terbaik, gak beres-beres, gak nganterin anak, itu hadiah terbaik katanya. Kayaknya semua ibu bakal pengen jadi semuanya itu hari ibu supaya bisa Iya, leyeh-leyeh. Setiap hari. Setiap hari kayak gitu ya, versi ibunya kan Deswita gitu. Kalau Kinan biasanya ngapain di Kalau hari aku ibu? biasanya ngerayain kayak hari ulang tahun, ngasih kue, ngasih bunga, terus sama kayak Teh Dedes tadi, aku bakal meratukan ibu gitu ya satu Wow. hari itu. Satu Oke, hari. Satu hari. Satu Parah hari ya Kinan saja. ya. Cuman meratukan ibunya satu hari doang ya. Gak Dalam boleh satu dicontoh. tahun 365 hari, 364 hari dia. Kamu maksudnya apa? Tidak meratukan. Ya, tapi itu lebih meratukan banget berarti. Oke. Lebih meratukan Iya. pada hari-hari biasanya kayak gitu ya. Oke, biasanya nih kalau misalkan kalau kalian udah pernah mengikuti peringatan Hari Ayah belum? Pernah. Apa yang kalian ikuti, guys? Momentumnya di luar apa secara keluarga nih? Di luar sama keluarga boleh. Kian dulu. Kalau secara keluarga paling aku quality time-nya sama keluarga, terus kalau di luarnya aku paling ngikut acara-acara yang mengingat momen-momen sama ayah, terus memutar-mutar video bareng ayah gitu. Oh gitu. Ya. Wow, video bareng Ayah. Kalau Deswita gimana? Seru banget. Jadi kalau aku karena selalu kadang tidak ingat ya, ingatnya karena euforia status teman-teman. Hari Ayah, aku menelpon ayah. Selamat Hari Ayah, say thanks dan berkata-kata yang Apa biasanya afirmasi yang dikeluarkan kepada ayah? aku nelpon manggilnya Empah. Manggilnya Empah. empah. Empah, Empah iya. dan emah. Oh, Empah aja. oh, empah aja. Enggak, kalau ke mama emah. Enggak. Mami. Oh, emah. Oh, Mami. Oh, oke. Agak beda ya. Iya. Oke, lanjut. Ya, Jadi iya. aku nelpon. Halo Empah. Iya, halo. Hai. Kayak gitu, kayak Simulasi gitu. gitu. Kenapa teh gitu? Oh, kenapa teh? Selamat Hari Ayah. Terima kasih udah selalu doain, selalu mensupport sebisanya, dan juga mendukung apa yang aku pilih. Kayak gitu. Oke. Udah? Oh gitu. Wah, ini gak ada berbincang.
Ya kan sibuk ya ayahnya Iya. mungkin ya. Jangan Apalagi kan, sampai kayak gitu Kang Yasin. ya lihat nanti. Jangan dong. Oke, terus kalau misalkan kalian lebih kalau ada quality time sama ayah atau sama ibu kebanyakan? Ibu. Aku sih sama ibu. Sama Iya. ibu juga. Tapi kalau ayahnya kerja di luar kota atau gimana? Aku di luar kota. Oh, di luar kota. Di Sita? di rumah. Di rumah. Oh, oke. Jadi lebih intens kali ya ketemu dengan Iya. ayahnya. Iya. Oke. Ini Intens. kalau Geners apa gimana? Intens banget ketemunya. Intens banget ya. Jadi kayak nggak perlu nelpon ya sebetulnya. Oke nih Geners semuanya. Kira-kira kalau Geners dalam memperingati Hari Ayah, kira-kira ngapain ya? Iya. Kayak gitu ya sama ayahnya. Apakah main PS bareng dengan ayah? Seru. Atau jalan-jalan. mengerjakan tugas-tugas ayah? Hey, Itu keren. Kalau ayahnya kuli gimana ya? berat dong. Jangan. Iya. Jangan sampai nguli maksudnya Jangan. ya. Kayak tugas ayah. Tugas kita mau belajar dengan baik. Sekarang tuh kayaknya di Indonesia di media sosial tuh bertebaran banget tuh cara-cara parenting dengan ayah. Terus kayak banyak akun-akun media sosial yang mereka tuh update kegiatan-kegiatan antara ayah dengan anaknya. Betul. Betul. Contohnya siapa coba yang kalian ingat dalam pikiran kalian? Kayaknya aku bisa mendebak. Kalian sebutin ya, 1, 2, 3 nanti sebutin aja. Bentar, satu public figure. Public figure atau Content yang creator. lagi konten kreator yang selalu ngeposting tentang ayah dengan anak. Kalian nggak tahu? Bentar. Bentar. Let me think, lebih asik. Ya udah, nggak usah disebutin deh. Yang Oke. kalian kamu tahu apa? Siapa? Suaminya Heidi. Siapa tuh ini? Itu loh. yang gue lupa lagi. Itu loh yang siapa sih namanya? Siapa? Anaknya siapa namanya? Ucel. Ucel. Namanya. Tahu kok teman-teman. Teman-teman pasti tahu. Kayaknya Gener tahu ya. Iya. Aku aja sih yang nggak tahu. Ya soalnya kayaknya history Instagram aku apa ya? Loker. Aduh, pojok itu. Pojok. Aduh. Iya kayak terus siapa sih? Ucil. Aku nggak tahu sih. Itu Abe, aku taunya si Abe. Oh, iya. Iya, Abe temennya. Cekut-cekut. Terusnya tuh Rara, bukan Rara, Lala. Lala. Oh iya, Lala. iya. Nah, itu kan Ayahnya banget ya. kedekatan ayah dengan Betul. anaknya. Kalau aku ini Siapa? gading gempi. Gading sama Oh, Gading sama Iya, Gempi. gitu. Aku kayak Lucu banget. Gading sama Kempis. Gempi Oh, saya. Gempi ya. Iya, jadi sekarang tuh banyak banget kan ya di media sosial tuh kedekatan ayah dengan anaknya kayak Oke. gitu untuk ngehapus stigma bahwa ayah tuh nggak ada perannya Perannya, dalam ya. keluarga. Tapi menurut kalian tuh kayak gimana sih terkait dengan fenomena konten kreator yang sekarang tuh ngeposting kegiatan ayah dengan anak Oke. gimana? Kalau pendapat aku itu bagus ya, nge-inspire buat orang-orang juga, nge-influence karena kata kalau secara psikologi itu anak yang lebih dekat sama orang tua itu dia jauh lebih secara akademik jauh lebih pintar katanya, jauh lebih dewasa juga secara emotional intelligence-nya juga. Jadi itu bagus sih, jadi nge-influence juga dan penting juga biar anak juga punya self awareness, punya batasan diri yang jelas kalau dekat sama ayah, biasanya kayak gitu. Harusnya. Harusnya. Betul. Gitu. Tapi kalau menurut Kinan gimana? Penting banget sih karena dilihat dari perkembangan Abe ya. Dari kecil tuh Abe deket banget sama Contohnya. Contohnya. Bukan AB Duta Genre 2024 Bukan. ya. Bukan. Terlalu Abe cepet. Abe Abe cepet cepet. yang kecil gitu ya. Nah, Berarti dari tuh. Saya kan kecil. ya kecil. Oh iya, salah. Why you crying? Gimana Kinan? Jadi Abe tuh dari kecil kan deket banget sama ayahnya dan mamanya juga kerja. Jadi Abe tuh tumbuh kembang sensorinya tuh bagus banget. Lebih atraktif Heeh, ya. Dia jadi pintar ngomong, dia percaya diri, dia tahu mana batasan yang harus dilakukan gitu. Oke, nah Bagus. terus kalau misalkan kayak menurut kalian sebetulnya setelah melihat nih melihat kayak banyak banget di media sosial yang berseliweran antara kedekatan ayah dengan anak kelihatan kayak lebih pinter. Iya. Terus kalau kayak dengan ibunya tuh kayak kurang. Menurut kalian gimana itu terkait dengan pola asuhnya kayak gitu gimana? Kalau kata aku, ya ini kata aku ya, karena ibu tuh biasanya lebih mementingkan perasaan. Kalau ayah kan lebih ke fisik, jadi kayak itu pasti lebih pinter ke sensorinya, lebih pinter pada mainnya sepak bola atau apapun lah permainan anak kecil gitu. Makanya itu meningkatkan kemampuan fisik anak gitu daripada ininya mentalnya gitu. Kalau secara Perasaannya Iya, perasaannya mungkin gitu ya. ya.
Betul. Kalau menurut Dedes? Kalau aku penting ya pembagian peran dalam parenting itu. Jadi nggak cuman biasa tuh stigma orang tuh kayak ayah cuman nyari uang, cari nafkah, tapi nggak ikut dalam pola pengasuhannya. Padahal harus seimbang dan adil karena anak juga betul yang kata Kinan tadi. Mungkin dari pihak ibu bisa dalam bentuk pengasuhan emosional, si ayah juga bisa ngambil peran untuk pasang badan anak buat anaknya, buat nemenin anaknya berkembang, menggali potensi diri. Jadi tetap seimbang gitu loh. Ketika nanti anaknya dewasa, dia tahu batasan-batasan diri yang jelas karena punya pengasuhan yang seimbang di antara dua sisi tersebut. Oke, nih terus kita balik lagi nih ngomongin tentang Hari Ayah nih. Ya sebetulnya kalau tentang Hari Ibu juga sih kita nggak terlalu euforia banget Hari Ibu karena tiap hari juga kayaknya Hari Ibu Iya, deh betul. kayak gitu ya. Selalu Begitupun dengan spesial. Hari Ayah ya selalu spesial. Cuman mungkin ada satu momen minimal dalam satu tahun tuh ada salah Ayah satu dirayakan. momen begitu ya kita merayakan seorang ayah gitu. Jadi kayak benar-benar wow, aku dihargai sebagai seorang ayah, diapresiasi begitu oleh keluarga, oleh anak-anaknya begitu. Nah terus kalau misalkan nih, kira-kira aku mau nanya hal yang selalu kalian ingat terkait dengan perlakuan ayah, afirmasi positif dari ayah apa sih? Kalau dari aku tuh biasanya kalau dari kecil dibiasakan kalau aku habis dapat penghargaan atau juara sesuatu, ayah pasti ngasih award ke aku, entah itu dalam bentuk mainan, entah itu dalam bentuk peluk cium gitu ya. Selamat nah gitu dari ayah tuh pasti gitu. Terus kalau dari apa ya, kalau misalkan kalau misalkan aku ngerjain PR tepat waktu nih, pasti wow hebat banget sayang, dipeluk gitu. Iya pasti kayak gitu. Kalau sekarang karena ayahnya di luar kota gimana? Biasanya kesepian lonely. iya lebih ke Kangen. kangen karena udah dewasa juga kan. Jadi Tapi kayak masih sering dia dipeluk kayak gitu. masih kalau pulang dipeluk. Oh gitu. Ya. Wow. Emotion. Jadi Aku sih pengen gimana? Kalau Deswita kira-kira apa yang diingatnya? yang berkesan. Yang berkesan. Mungkin kalau secara fisik gak sedekat kayak Kinan, apa ya, peluk-peluk gak, Iya. bukan yang tipe Yang physical tipe yang touch kayak gitu ya, gitu. physical touch bukan Tapi ya? aku punya banyak momen waktu sama ayah karena aku full dari TK sampai SMA diantar jemput sekolah, full diantar jemput. Wah, diantar Jadi jemput. momennya di motor itu Berdua ya. Yes. Oh. lebih romantis dari Dilan Milea. Gitu. Jangan aja kalah. Gitu ya. Kalau itu Dilan 1990, kalau ini Deswita berapa? Itu kan tahunnya panjang gitu. Oh, panjangnya. Deswita dari tahun 2000 10 Sampai 2010 kamu kelas berapa? TK. Dari TK. Wow. aku baru lahir. Kamu Baru 2 tahun. 2 tahun. Aku udah mau masuk SMA. Ada. Oke, balik lagi Hari Ayah. Oke. Terus kalau misalnya kayak afirmasi positif yang didapetin sama kamu apa kira-kira? Afirmasi. Ayah aku tuh selalu ngasih wejangan. Gimana? Karena kan aku agak hyper independen, kayak serba sendiri, terus suka tiba-tiba ngechat, teteh jangan lupa istirahat, berdoa kalau mau kegiatan, terus dia ngirimin doa gitu panjang. Wow. Doa untuk kelancaran, kegiatan, usaha dan lain-lain. Doa keselamatan dunia Iya, lebih kayak reminder gitu loh, reminder keagamaan. Tapi bagus dong, Iya, betul betul. kan, Jangan mengingatkan. lupa sholat. Berarti fungsi agamanya Iya, jalan dong. jalan dong. Jelas, Ada. fungsi agama. Perannya Fungsi ada. kasih sayang. Iya, ada. Gitu ya, Juga luar setuju. biasa. Oke. Jangan kemana-mana Geners. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Kina dan Desi. Jangan kemana, tetap di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Oke Geners, balik lagi di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi by DPPKB Kota Bandung. Masih bersama Kinan, Deswita, dan aku Yasin. Oke, masih ngomongin tadi Hari Ayah. Teman-teman kira-kira entah itu karena kan sekarang emang lagi gembornya tuh kayak banyak postingan-postingan antara kedekatan ayah dengan anak. Bahkan mungkin itu menjadi salah satu bentuk pemasukan. Iya. Nah, ini aku kalau misalnya kayak agak vulgar, sorry. Iya. Kalau menurut kalian kayak sekarang konten kreator yang ngeliatin kedekatan antara anaknya, terus kayak lebih nge-expose anak-anaknya di media sosial, menurut kalian itu termasuk ke dalam kategori kayak eksploitasi anak atau enggak sih menurut kalian? Kalau menurut aku enggak sih, kecuali kalau masih dalam batasan wajar. Karena kalau misalkan ayah pengen nge-expose anaknya itu wajar banget, karena itu tuh dalam bentuk kasih sayang, kayak pengen memperlihatkan bahwa
aku sayang banget loh sama anak aku, sampai kayak orang-orang harus tahu loh cara aku mengasihi anak aku tuh kayak gini gitu. Tapi kalau masih dalam batas wajar untuk mendapatkan apa ya, uang gitu ya, untuk mendapatkan uang di medsos, kalau masih dalam batas wajar dan normal mah nggak apa-apa sebenarnya. Sah-sah aja Iya, kali sah-sah ya. aja karena Kecuali kalau anaknya kayak, silakan di check out ini. jangan, itu baru. Itu baru nggak boleh Iya. ya. Sih. Kalau menurut Deswita gimana? Kalau menurut aku itu momennya bisa jadi dua mata pisau. Kadang bisa jadi sisi baik atau buruknya. Sisi buruknya tadi sempat Kinan mention, kalau terlalu dieksploitasi, terlalu semua dikontenin kan juga kasihan ke anaknya ya. Tetap punya privacy. Tapi juga contohnya kayak Raffi Ahmad tuh, dia kan mengkontenkan anak-anaknya. Tapi ternyata pemasukan dari hasil konten anak-anaknya itu tetap ditabungin buat investasi anaknya di masa depan. Betul. Mungkin bisa lebih bijak seperti Iya, itu gitu iya. ya. Dan tetap minta izin anaknya, mungkin Betul. kalau udah mulai mengerti, boleh nggak ini diekspos gitu, privasi dia, fisiknya, Betul, mukanya. betul. Seperti itu. Tapi sah-sah aja ya sebetulnya Sah-sah. ya. Betul. Tergantung kita menangkapnya kayak Menangkap gimana, kayak dan gimana. bijak apa enggak. Betul. Justru mungkin itu juga jadi salah satu bentuk tadi ya, sumber inspirasi nih. Iya. Cara parenting yang digunakan oleh ayah-ayah dan ibu-ibu yang di media sosial begitu ya. Tapi kalau misalkan kalian termasuk orang yang setuju nggak sih kalau kayak parenting yang baik itu ya karena emang orang tuanya punya uang, jadi kayak ya kalau kita lihat mungkin di medsos juga yang kayak postingan-postingan tuh orang tua yang kayak rumahnya tuh kayak gede-gede, fasilitasnya tuh kayak mumpuni. Menurut kalian setuju nggak sih kalau kayak ada statement bahwa pengasuhan tuh emang kayaknya dari segi ekonomi juga mempengaruhi gitu? Aku enggak, karena banyak juga kok orang tua yang mungkin ekonominya standar, mungkin sederhana, tapi bisa mendidik anak-anaknya dengan happy, keluarganya cemara, sesuai, maksudnya tetap pola pengasuhannya adil antara ibu dan ayah. Tapi mungkin lebih ke apa ya, mungkin ketika finansialnya baik, emosional orang tua juga lebih stabil, dan itu mungkin bisa dikatakan parentingnya mungkin dipandang lebih bagus karena lebih stabil juga emosionalnya, enggak yang berapi-api, enggak yang menyebarkan trauma ke anaknya. Tapi salah satu faktornya ya, tapi balik lagi tentang kesiapan orang tuanya nggak sih gitu. Apakah dia siap mempunyai anak, mendidik dengan segala resiko finansial dan mungkin tantangan lainnya di depan sana. Kayak gitu. Kalau menurut Kina? Kalau menurut aku enggak sih, karena ilmu tuh didapat di mana aja ya. Kita dapat dari orang lain, kita nggak perlu dapat banyak uang dulu baru kita bisa belajar parenting yang bagus untuk anak, karena anak tuh punya masa depan yang cerah, yang harus kita didik, yang harus kita asuh dengan baik. Dan anak tuh kayak pondasinya gitu, kayak pondasi yang harus kita bangun dulu nih dari kita. Jadi kataku sih nggak perlu, cuman emang faktornya itu yang paling penting ekonomi, karena ekonomi itu sangat mempengaruhi emosional seorang ibu dan ayahnya. Betul. Kadang banyaknya pertengkaran tuh dimulainya dari ekonomi ya. Betul. Dari Judol. Iya. jangan ya bapak ya. Stop judul. Tapi kenapa sih bapak-bapak ya yang jadi pelaku Karena pinjol? Selalu bapak-bapak. Karena kan emang bapaknya nyariin apa Ya, kali ya? Betul. Jadi lebih pressure. Betul sih. Semangat buat bapak-bapak di luar Ya, sana ya. semangat Kak. guys. Betul. Kok guys? Semangat ayah-ayah di luar Ya, sana. ayo, bapak-bapak. Oke, tapi kedekatan ayah dengan anak juga menjadi salah satu bentuk kekuatan, bener nggak sih? Iya. Buat Betul. anak. Kadang mungkin masih banyak juga nih anak-anak atau remaja yang fatherless ya. Yang kayak misalkan ayahnya ada, tapi sosok ayahnya tuh nggak dirasakan. Atau misalkan mohon maaf, ada yang udah nggak ada ayahnya, tapi dia menyosokkan orang lain sebagai ayahnya. Ada Iya. yang kayak gitu kan. Tapi kan tentunya kita nih sebagai remaja generasi yang berencana, tentunya kita harus bisa menyiapkan nih kehidupan kita untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga kita di masa yang akan datang begitu. Tapi kalau misalkan aku nanya nih teman-teman, kira-kira kalau misalkan kayak lagu tentang ayah yang kalian inget tuh apa sih? Judulnya atau enggak liriknya boleh dinyanyikan, mungkin satu album. Kebanyakan. Durasinya banyak. Satu apa ya? Yang Seventeen. Iya, Ayo nggak apa? sih judulnya? Iya, yang gimana? Tadi baru dinyanyiin. Apa sih tiba Yang mana? Ayah dengarkanlah. Emang itu lagu Seventeen? Bukan Tetot. Apa sih? Itu lagu siapa ya? Iya kan nggak ada yang tahu. Yang Seventeen. Bukan, yang Seventeen emang yang kayak mana ya?
Ayo, lupa. Ini gimana sih hari Ale? Sedih banget Menyenangkan guys. ayah banget sih. Sebagai penopang dan- Dalam- Udah. Ayo, udah. Oh, itu lagu itu siapa my nih? favorite song karena selalu bikin nangis. Hmm. Gak pernah gagal gitu. Kalau Kinan? Kalau aku karena dulu sering banget diputerin lagunya Wali, Mm-mm. bandnya Wali gitu yang Iya. mana ya? Kayak keingetan Emang yang ada ya Wali lagunya Ayah gini? Bukan, Oh, cuma bukan. ya tapi mengingatkan aku sama berarti ayah sama gitu. Ayah. Ya. Oh, yang mana cari jodoh? Oh, bukan. Sama yang lagunya Gita Gutawa yang itu yang mana? yang terbaik bagimu. Ah iya. Sama aku mah kalau ngingetin Bukan, ayah tuh bentar dia yang Wali. Yang mana? Kok penasaran Wali dia? semuanya. Semuanya, berarti Oh, emang jadi setiap kamu dengar lagu Wali ingat Playlist. Ayah. playlistnya, Oh, playlist jadi ayahnya. bukan yang betul-betul judulnya Ayah, Bukan. tentang Ayah. Iya. Jadi kalau misalnya kayak Playlist kamu ayah dengar kamu ya? Wali, Nah, please ayah. ya kamu ingat ke Ayah. Betul. Wow. playlist mobil ayahnya. Oh, gitu. Apa tuh lagu kita gue tahu apa? Iya, yang terbaik bagimu aku juga lupa liriknya sering kok di Ih, nggak salah. Kena copyright ya? Enggak dong, Enggak, enggak. kan emang Orang salah. fals gitu. Oke, terakhir nih kira-kira pesan yang mau disampaikan buat ayah kalian atau misalkan untuk ayah-ayah di luar sana, apa sih yang mau kalian sampaikan? Dari Terdes. Oke. Boleh lihat ke kamera sebelah sini? Informal saja. Boleh. Oke. Hai Empah. Ini aku. Teteh udah gede, udah 19 tahun. Terima kasih udah membersamai proses aku, proses saya sampai sejauh ini. Selalu mendoakan, selalu apa ya, mengusahakan ada. Terima kasih, sehat bahagia selalu. Semoga bisa sukses membahagiakan Empah. Kita umur bareng-bareng. Love you. Amin. Amin. Kira Kalau dari aku, terima kasih ayah selalu mengusahakan apapun untuk adik. Adik di sini lah udah gede, adik bisa berdiri sama kaki adik sendiri. Dari dari hasil didik ayah. Terima kasih sudah menjadi cinta pertamanya adik gitu, karena cinta pertamanya perempuan itu biasanya ayah ya. Nah, terima kasih sudah selalu ada buat adik, selalu ada rezekinya untuk adik. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan doa-doa yang sudah disampaikan sama Deswita sama Kinan jadi doa terbaik juga nih untuk seluruh ayah yang ada di seluruh Indonesia. Semangat untuk seluruh ayah, Selamat hari bapak, ayah. siapapun kayak gitu ya. Bye. Jangan lupa untuk selalu tonton podcast kita di Populasi, Populasi. podcast punya solusi dan ekspektasi. Cek di YouTube-nya DPPKB Kota Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Thank you semuanya. Bye.